Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Okay. So this is our meeting for the DH meeting. And then I hope all of you feeling well, so you can join our meeting or our lesson today. Okay, before we start the lesson, let's pray together. Pray, start. Amin. Finish. Okay. So now I want to review the last topic. So the last topic you have studied about the definition of report text atau pengertian teks report, the social function of report text atau fungsi sosial, the structure of report text yaitu struktur teks report, and then language features of report text atau unsur kebahasaan dari teks report, and then the difference between report text and descriptive text. Perbedaan antara report text dan descriptive text. So I want to remind you again, what is the definition of report text? Report text is a type of text that announces the result of an investigation or announce about things, animals, people, or place. The information given in a report text is very general information. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Arif pertemuan lalu, bahwa report text itu adalah suatu jenis teks yang mengupas suatu hasil pengamatan atau penelitian, bisa berupa observasi, yaitu tentang benda, hewan, orang, atau suatu tempat. Informasi yang disampaikan pada report text adalah informasi secara umum atau informasi yang sangat umum. Jadi di sini saya hanya menambahkan informasi yang sudah disampaikan oleh Mr. Arif kemarin. And then the social function. Social function of report text is to present information about something generally to the reader. Seperti yang sudah disampaikan Mr. Arif kemarin, bahwa fungsi sosial dari teks report adalah untuk menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum kepada pembaca. Generic structure atau struktur teks pada teks report yang pertama adalah general classification. This part concerns general information about the topic that we will write. This part usually written as the beginning of the text. Jadi, informasi general classification pada teks report biasanya terdapat di paragraf awal atau paragraf pertama jika teks tersebut berupa paragraf. Tetapi, jika teks tersebut hanya terdiri dari satu paragraf utuh, maka general classification terdapat di awal kalimat. Kemudian struktur teks kedua pada generic structure itu adalah description. This part concerns specific or detailed information about the topic that we will write. The part will be written after the general classification. Jadi, deskripsi itu pada teks report terdapat
pada paragraf kedua dan paragraf seterusnya jika dia berupa paragraf. Sementara jika dia hanya satu saja, satu paragraf maksud saya, maka di kalimat-kalimat seterusnya itu adalah description. Jadi ini adalah generic structure pada text report. Ini saya hanya membahas kembali ya nak ya. Oke, kemudian unsur kebahasaannya. Kemarin sudah disampaikan oleh Mr. Arif bahwa menggunakan general noun, yaitu kata yang merujuk pada sesuatu secara umum. So, for example, lions are wild animals. Pada kalimat ini menjelaskan bahwa singa yang dimaksud merupakan singa mana saja. Artinya, bukan hanya satu singa, tetapi singa, yaitu secara umum. Tidak spesifik pada satu ekor singa tertentu. Berikut kata kerja atau verbs, yaitu menggunakan kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek dan atau mengisyaratkan kepemilikan. For example, kenapa Sam? Oke, ada kesalahan teknis sedikit. Ya. Oke, so for example, birds have wings. Ini menggambarkan kepemilikan bahwa burung itu memiliki sayap. An elephant is a big animal. Ini menggambarkan keadaan bahwa gajah itu memang benar hewan yang besar. Next. Tenses yang digunakan adalah simple present tense, yaitu untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. So for example, birds have wings. Ini adalah fakta. Burung memiliki sayap. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat general nouns, kemudian kata kerja yang verbs, menggambarkan kepemilikan, menggambarkan keadaan, dan tenses yang digunakan adalah simple present. Okay. So today you are going to study about the difference between report text with descriptive text. So that's why I choose this topic today. Because one of you last meeting have question. So this is the question. Mengapa report text tidak digabungkan dengan descriptive text agar menjelaskan sesuatu dari umum sampai ke detail? Pertanyaan ini diberikan oleh Akila Yusa Rianto kelas 9A. Jadi ini kemarin Akila menanyakan, oleh sebab itu hari ini saya jelaskan. Oke, are you ready? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah selama dan setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami ciri-ciri report text. 2. Memahami perbedaan report text dan descriptive text. Memahami contoh report text. Menganalisa struktur report text. Memahami contoh descriptive text. Dan menganalisa struktur descriptive text. Jadi nanti pada struktur teks akan kelihatan perbedaannya, kemudian pada isi juga akan tampak perbedaan yang jelas between report text and descriptive text. Okay. So this is the character of report text. Report text formal.
Bahasa yang digunakan harus bahasa baku dengan ejaan dan kaidah penulisan standar, atau merujuk pada gramatika jenis bahasa yang digunakan. Contoh, membuat proposal atau membuat laporan observasi. Jadi pada saat kita membuat proposal atau laporan observasi, maka menggunakan text report dalam bentuk formal atau resmi. Next, report text non-formal. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sifatnya cair, ringan, dan gampang dipahami oleh kalangan umum. Meski demikian, kaidah kebahasaan yang digunakan masih banyak berpatokan pada bahasa baku. Mengingat, report text merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan dan analisis. Contohnya, menceritakan tentang benda, hewan, orang, ataupun tempat. Jadi ada dua jenis, yaitu yang pertama report text formal dan report text non-formal. Jadi kita fokus pada report text non-formal. The difference between report text and descriptive text. Ya, jadi di sini saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Mr. Arif kemarin tentang perbedaan antara report text dan descriptive text. Di sini bisa kalian perhatikan, bisa diamati, report text secara keseluruhan merupakan suatu teks yang berisi penjelasan umum atau suatu objek yang diobservasi. Penjelasan umum ini adalah pada report text. Sementara pada descriptive text menjelaskan secara lebih rinci dan spesifik, baik itu tentang ciri-ciri atau karakter objek yang diobservasi. Jadi ini perbedaan pertama, report text penjelasan umum, descriptive text penjelasan secara rinci dan spesifik terkait ciri atau karakter. Next, how about the structured text? Pada teks report ada dua struktur teksnya. Yang pertama disebut dengan general classification dan yang kedua description. Jadi pada general classification ini mendeskripsikan atau memaparkan secara umum topik yang akan dibahas. Kemudian deskripsinya juga secara umum. Sementara pada descriptive text sama memiliki dua generic structure. Yang pertama disebut dengan identification. Pada identification di sini menjelaskan tentang setting atau siapa tokoh yang akan kita bahas atau apa yang akan kita bicarakan. Kemudian pada description di sini mendeskripsikan secara detail. Jadi pada description lah nanti akan kalian temukan penjelasan secara lebih rinci dan spesifik. Berikut, pada report text, fungsinya sebagai teks formal biasa digunakan untuk menyusun proposal atau sebagai laporan observasi. Sementara pada teks deskriptif fungsinya sebagai teks formal digunakan untuk menyusun analisa. Jadi ini adalah tambahan informasi saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Arif pada tatap muka yang ke-7 kemarin. Oke, sekarang kita masuk pada contoh report text. The title is Lion. Lion is the biggest cat after the tiger that is originally from Africa, even it is also can be found at India. Lions belong to the Felidae family and the member of Panthera as the genus.
because the largest lion population is in Africa, thus it is also called African lion. In India, lion lives in Gir Forest National Park, but unfortunately, its population is listed as endangered since 1986. While in Africa, the population of lion is declined since 1990. The most dangerous enemy for lion is human. In the wild, lion lives longer than 10 to 15 years. Mostly, their death is caused by injury from the fighting or hunting. In normal situation, they can live up to 20 years old. Oke, jadi di sini saya mengambil contoh report text yaitu tentang animal, salah satunya adalah lion. Singa merupakan kucing terbesar setelah harimau yang berasal dari Afrika dan juga terdapat di India. Singa termasuk dalam keluarga Felidae. Felidae ini adalah bahasa ilmiah, yaitu jenis kucing yang besar dan bagian dari atau spesies dari genus Panthera. Genus Panthera ini adalah termasuk harimau, jaguar atau macan tutul, singa. Ini adalah kelompok hewan-hewan yang populer. Ini genus Panthera termasuk bahasa ilmiah, ya. Sama seperti kata omnivora, herbivora, karnivora, seperti itu. Karena populasi terbesar dari singa berada di Afrika, oleh karena itulah hewan tersebut juga dikenal sebagai singa Afrika. Di India, singa hidup di Taman Nasional Hutan Gir, dan sayangnya populasi singa-singa tersebut menurun atau hampir punah sejak tahun 1986. Sementara itu, di Afrika, populasi singa menurun sejak tahun 1990. Musuh yang paling berbahaya bagi singa adalah manusia. Di alam liar, singa bisa hidup lebih dari 10-15 tahun. Kebanyakan kematian mereka disebabkan oleh adanya luka karena pertarungan atau ketika sedang berburu mangsa. Oke, ini adalah pengertian daripada teks lion tadi. Kemudian dalam situasi normal, singa bisa hidup atau bertahan hingga mencapai usia atau umur 20 tahun lebih. Seperti yang saya sampaikan di tujuan pembelajaran tadi, bahwa kita akan menganalisa bagian-bagian daripada teks report dan teks descriptive. Okay, so now we analyzed the text. Pada paparan di awal sudah saya sampaikan bahwa ada dua generic structure pada teks deskriptif. Yang pertama, ada dua struktur teks pada report text. Yang pertama disebut dengan general classification. Tadi sudah disampaikan bahwa terdapat di paragraf pertama jika dia berupa susunan paragraf. Oleh sebab itu, kalimat lion is the biggest cat after the tiger that is originally from Africa, even it is also can be found at India, ini disebut dengan general classification. Jadi di sini adalah informasi umum tentang singa tersebut. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa pada paragraf kedua dan seterusnya itu masuk pada description. Jadi mulai paragraf kedua ini sudah pada description, tetapi secara umum. Paragraf ketiga juga description. Next, paragraph 4, it is also description. Tulisannya kecil karena halamannya tidak cukup.
Kemudian paragraf berikut description. Dan yang terakhir juga masuk pada description. Ya. Jadi ini adalah analisa bagian-bagian daripada teks report. Kalimat pada paragraf semua berisi informasi umum dan berisi tentang fakta. Jadi bukan mitos. Oke, can you get my point? Ya, semoga bisa dipahami nak ya. Next. Kita masuk pada teks deskripsi. Fakta bukan mitos. Mr. Arif tertawa. Next. This is the example about descriptive text. I choose the same title. It is lion. Di sini saya sengaja memilih tema yang sama agar kalian mudah membandingkan seperti apa sih report text itu dan seperti apa deskriptif. Lion is the biggest cat after the tiger. They live in herds. Lions have strong, compact bodies and powerful legs, teeth, and jaws for falling down and killing prey. Their coats are yellow gold. Adult males have saggy manes that range in color from blonde to reddish brown to black, and also vary in length. The length and the color of the mane is believed to be determined by such factors as age, genetics, and hormones. Young lions have light spotting on their coats that will disappear as they grow up. Without their coats, lion and tiger bodies are so similar that only experts can tell them apart. Terjemahannya, singa merupakan kucing terbesar setelah harimau. Mereka hidup dalam kawanan. Jadi karena singa ini adalah hewan, mereka tidak kenal yang namanya COVID-19 nak ya. Mereka bisa hidup secara berkawanan, gerombolan, no problem for them. Tapi it is dangerous for us. Tapi kalau kita berbahaya hidup dalam kawanan pada masa pandemi. Singa memiliki tubuh yang kuat dan kekar, serta kaki depan yang kuat, gigi dan rahang untuk menarik dan membunuh mangsa. Surai mereka berwarna kuning emas. Singa jantan dewasa memiliki bulu surai yang berkisar dalam warna dari pirang sampai coklat, kemerahan, hingga hitam, dan juga bervariasi panjangnya. Panjang dan warna surai diyakini ditentukan oleh faktor usia, genetika, dan hormon. Singa muda memiliki bercak ringan pada surai mereka yang akan hilang saat mereka tumbuh dewasa. Tanpa surai, maka singa dan harimau itu sangat mirip, sehingga hanya para ahli saja yang bisa membedakan mereka. Oke, sekarang kita analisa di mana perbedaan antara deskripsi tentang report text dan descriptive text. Oke. Sama seperti report text, paragraf pertama pada descriptive text itu kita sebut identification. Bedanya pada text report, paragraf pertama disebut general classification, sementara pada descriptive identification. Maksudnya adalah pada identification text descriptive di sini kita menentukan apa yang akan kita deskripsikan. Oleh sebab itu, kata lion saya beri berwarna biru.
karena kita akan mendeskripsikan secara khusus. Berikut. Lion have strong dan seterusnya. Pada teks deskripsi ini disebut dengan description, sama seperti teks report. Bedanya, pada teks deskripsi tadi sudah disampaikan bahwa memaparkan tentang ciri atau karakter itu secara spesifik atau detail. Di sini bisa kalian lihat kalimat yang saya beri warna biru ini adalah deskripsi secara spesifik. Yaitu di sini menjelaskan bahwa harimau itu adalah hewan yang kuat, kemudian kakinya kokoh, gigi dan cakarnya digunakan untuk membunuh mangsanya. Kemudian mereka memiliki surai. Jadi ini adalah ciri-ciri dari singa. Sementara kalau ciri-ciri dari kucing, kucing tidak memiliki surai. Ya, jadi ciri-ciri di sini. Berikut. Paragraf ketiga ini juga merupakan deskripsi daripada lions. Disebut description. Di sini juga mendeskripsikan secara detail, ya. Di sini ada menyebutkan tentang usia, kemudian di sini ada menyebutkan bahwa singa yang muda itu memiliki light spotting pada surainya. Kemudian akan hilang menjelang mereka dewasa. Sementara pada teks report tadi tidak dibahas secara detail tentang informasi hewan tersebut. Jadi hanya secara umum. Oke. Ya, semoga dengan pemaparan saya ini kalian bisa membedakan dengan pasti bahwa report text dan descriptive text itu adalah dua jenis teks yang berbeda. Tetapi memiliki persamaan. Beda tapi sama atau sama tapi berbeda. Yaitu perbedaannya adalah di dalam isi teks tersebut. Oke, semoga bisa dipahami ya, Akila, bahwa ini adalah perbedaan. Jadi kita tidak bisa menyatukan teks deskripsi dan teks report. Kemudian saya tambahkan bahwa descriptive text itu sudah kalian pelajari ketika kelas 7, tetapi deskripsi yang sederhana, yaitu menggunakan kata there is dan there are. Contohnya, my class is at 9A. There are there is one whiteboard. There are 32 students chair. There are 32 students table. Seperti itu ya di kelas 7. Ketika kalian di kelas 8, materinya sudah masuk pada generic structure-nya ada, tetapi di sana juga masih yang sangat sederhana. Oke. Ini saya beri contoh yang lain tentang report text, yaitu it is about someone's biography. Yaitu tentang riwayat hidup seseorang, ini juga termasuk pada report text. Saya ambil contohnya adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Kemudian saya ambil juga contoh descriptive text pada orang, yaitu tentang physical appearance atau penampilan, karakter atau ciri-ciri. Di sini saya mengambil tentang Joanne Rowling. Ini yang mengarang buku Harry Potter. Kalian pasti tahu semuanya. Oke, ya. Baik, semoga dengan penjelasan saya hari ini bisa dipahami dan benar-benar bisa kalian lihat perbedaan dan persamaan antara descriptive dan report text. Jadi pada kelas 9 itu fokusnya adalah pada report text.
So this is the conclusion. Today you have studied about the character of report text. Tadi sudah saya tambahkan ciri-cirinya. The difference between report text and descriptive text. Perbedaannya. Analyze the structure of report text and descriptive text. Jadi menganalisa. Kemudian, the content of report text and descriptive text tell about fact. Jadi, isinya teks report maupun teks deskripsi itu adalah memaparkan tentang fakta. Jadi bukan hayalan. Hayalan itu nanti pada naratif. Dongeng itu hayalan, nak ya. Ini adalah fakta. Oke. Kemudian informasi penting yang harus saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kalian akan diberikan tugas keterampilan 2, yaitu tentang procedure text. Jadi teks prosedur ya. Ini akan disampaikan. Kemudian yang kedua, tugas keterampilan 2 ini kalian menjodohkan gambar dan kalimat. Kelas yang saya ajar 9F sampai 9K itu sudah saya posting, jadi sudah bisa kalian kerjakan. Tinggal nanti menunggu kelasnya Mr. Arif sudah diposting atau belum, Mr.? Ya, akan diposting Mr. hari ini. Jadi itu menjodohkan gambar dan kalimat, nah ya. Gambar sudah ada nomornya 1 sampai dengan 8. Kemudian tinggal kalian cari kalimat yang pas untuk gambar 1 itu yang mana? 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi bukan mengurutkan gambar, tetapi mencari kalimat yang pas untuk gambar 1 dan seterusnya. Berikut ulangan harian atau penilaian harian 2 juga tentang teks prosedur. Jadi hari ini kalian diberi 2 tugas, yaitu keterampilan dan ulangan harian. Mengapa kami menyampaikan kedua tugas tersebut? Alasan yang pertama adalah Kamis pada tanggal 22 Oktober 2020 tidak ada tatap muka daring. Karena minggu depan, Kamis depan tidak ada tatap muka, oleh sebab itulah tugasnya kami posting hari ini. Alasan yang kedua, ini alasan yang semua kita suka, bukan hanya kalian tapi juga kami guru. Yaitu Kamis tanggal 29 Oktober 2020. Saya sengaja menulis menggunakan warna merah, artinya ini adalah hari libur, yaitu libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 2 Kamis kita tidak bertemu. Oleh sebab itu ada 2 tugas juga yang kami sampaikan pada pertemuan ini. Kemudian sebagai penutup, pesan dari Ibu, tingkatkan kesabaran, tetap semangat, jaga kesehatan, karena kita masih dalam kondisi suasana COVID-19. Pakai masker saat keluar rumah, dan selalu jaga jarak. Tulisan pun saya beri jarak ini, nak. Hindari kerumunan. Lions boleh berkerumun, kita tidak boleh berkerumun, ya. Oke. Oke. Jadi saya pikir cukup sekian pemaparan saya hari ini, yaitu tambahan penjelasan materi dari Mr. Arif kemarin tentang report text. Dan ingat, 2 minggu kita tidak bertemu, oleh sebab itu tolong kerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan bukan hanya tugas bahasa Inggris, tetapi semua tugas dari guru mata pelajaran, tolong ya nak ya, kalian kerjakan semua. Karena nanti semua nilai akan kami masukkan di Dapodik Erapor. Kenapa Pak Sam? Ya, apa bunyinya? Kemarin saya sudah mengerjakan tugas Ya, ya.
Ya. Ya. Ada pertanyaan dari Rizky kelas 9K menanyakan, kemarin sudah mengerjakan tugas keterampilan 2, tetapi mengurutkan, apakah bisa dikerjakan kembali? Karena kemarin saya hanya untuk sekali mengerjakan, nanti khusus untuk Rizky Japri Miss ya naknya, Japri Miss, supaya Miss tahu nomor WA-mu, nanti akan Miss kirim secara khusus soalnya dan nanti bisa dijawab ya Rizky. Oke? Terima kasih atas pertanyaannya Rizky. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Kita berdoa. Start. Amin, finish. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.